Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur. Menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini. Kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan. Atau tidak lebih dari aset kita ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar. Dan beliau diselamatkan dan apa yang terjadi? Ya kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu maaf ya BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Saya percaya karena hari ini kita merayakan hari yang luar biasa. Hari yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita akan tinggikan Dia, kita akan agungkan Dia sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita berikan persembahan yang terindah, yang termanis. Terima kasih Yesus.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lewati. Sebab Engkau ada bersama kami. Dan Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan hidup kami. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau Allah yang ajaib. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Allah yang dahsyat. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas meninggikan nama-Mu. Biar segala yang bernafas mengagung-agungkan Engkau. Sebab Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Allah Roh Kudus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama katakan, hanya bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.
besar melimpah bagiku. Cuma katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua glory bagimu Yesus.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, kaulah yang kupandang. Haleluya. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu hadiahku. Kau yang kupandang, kaulah yang kupandang. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Boleh berikan senyum kiri kanan. Katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Walau sana, tunjuk sana, sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi kita kan tetap tertawa. Haleluya. Yes. Dialah yang ajaib. Haleluya. Bersama katakan, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala
menyertainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap berjalan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Glory bagi. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku
setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku, Engkau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebaran nama se, kiralaran nama seralaran namo. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Si barana maserene nevere namo, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, Amin. tetapi Dia memberikan kepada kita kasih, roh yang penuh kuasa itu. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus, jamah kami umat-Mu ini. Ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada hikmat yang baru yang Tuhan beri, ada pengertian demi pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau berjanji memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami siap mendengarnya. Urapi kami semua, para pekerja-Mu, para jemaat-Mu. Jangan lewatkan satupun daripada kami. Sungguh kami pulang, kami akan menjadi serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang pertama terima kasih buat Pak Herman dan Ibu, juga seluruh pekerja dan penatua, sehingga saya bisa melayani lagi di Bondowoso. Baik, saya cepat saja. Kalau Bapak Ibu senang judul khotbah saya hari ini adalah diberkati atau stres. Ya, diberkati atau stres, tapi tinggal pilih. Siapa yang pilih stres? Enggak ada yang angkat tangan, ya kan? Tapi kalau kita ngomong siapa yang mau diberkati? Semua mau diberkati Tuhan, ya kan? Semua mau diberkati Tuhan. Tapi kalau kita ngomong diberkati, masa sih Pak sikon seperti sekarang ini diberkati? Nah kembali ya, kalau kita hidup dikatakan hidup kita bukan karena melihat, ya. We live not by sight, ya, but by faith. Kita tidak hidup karena melihat, tapi kita hidup karena iman, saudaraku, ya, karena iman. Nah, ada janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Ya, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, ya, melakukannya dengan setia, dengan taat segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, ya. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, tadi saya katakan kita hidup bukan karena melihat, tapi karena kita hidup karena janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa kondisi yang sekarang ini seolah-olah, saudaraku, ya, tidak sesuai dengan apa yang iman yang kita percayai. Karena kalau kita melihat dengan mata memandang, sejauh mata memandang, kok keadaannya tambah susah, Pak, ya. Ya, teman-teman saya yang mati banyak, teman-teman saya yang usahanya bangkrut banyak, dan seterusnya, saudaraku. Dan itu benar-benar akhirnya yang terjadi dalam hidup kita adalah roh ketakutan, roh intimidasi, ya. Iblis itu salah satu pekerjaannya adalah mengintimidasi saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri dari hidup saudara dan saya? Sukacita. Apa yang dicuri dari hidup saudara dan saya? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dicuri sama iblis. Ingat perumpamaan tentang penabur. Ya, penabur itu menaburkan firman. Tetapi orang yang tidak punya fondasi yang kuat, firmannya dicuri sama iblis. Sehingga nggak masuk di dalam hati kita. Ya. Dan kemudian saudaraku, seolah-olah dikatakan janji Tuhan tambah lama, bener enggak ya? Jadi orang Kristen ini diberkati katanya. Jadi orang Kristen ini ada di dalam perjanjian. Jadi orang Kristen ini dipelihara Tuhan, bener enggak ya? Ada sebuah buku, saudaraku, saya lupa judulnya dan penciptanya. Dikatakan hari-hari ini banyak sekali orang Kristen kehilangan iman mereka. Ya, bahasanya murtad. Kenapa? Mereka melihat dengan kondisi yang ada, membandingkan janji Tuhan dengan kondisi yang ada. Ketika kita melihatnya dengan mata jasmani kita, maka akan mulai meragukan Tuhan ini. Ya. Tetapi juga jangan salah, lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang dulunya tidak pernah kenal Tuhan secara pribadi, tidak pernah kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Hari-hari ini mereka berbondong-bondong, ya, mengenal Mesias, Allah yang hidup itu, dan memberi diri mereka percaya dan dibaptis, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Oleh karena itu kita yang ada di gereja, ya, yang digembalakan dengan cukup baik, jangan sampai kita ini melihat segala sesuatunya dengan apa yang kita lihat sejauh mata kita. Firman Tuhan dengan jelas katakan, ya, sejauh langit dari bumi, kasih Tuhan itu buat saudara dan saya. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Dan rencana Tuhan itu jauh di atas rencana manusia. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Percayalah saudaraku, ya. Nah, janji Tuhan ini terus dibicarakan, diomongin terus, ya saudaraku, ya. Omongkan terus. Kenapa? Firman Allah itu atau Injil itu kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Injil itu kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau kita selamat, kita harus percaya Injil. Injil itu bicara kabar baik. Kabar baik apa? Tuhan Yesus yang turun ke muka bumi untuk menyelamatin saudara dan saya. Nah, kenapa kok kita stres? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Manusia itu sangat tidak pantas, ya menurut saya, untuk khawatir tentang masa depan. Tapi kebanyakan memang kita selalu khawatir tentang masa depan. Coba, besok bagaimana, anak saya bagaimana, tahun depan bagaimana, keluarga saya bagaimana. Semuanya bicara masa depan. Dan kita 1 jam lagi aja masih hidup atau enggak tahu, saudaraku. Dan kita enggak bisa pegang, enggak bisa kontrol gitu, enggak bisa. Tapi Tuhan yang memegang hidup saudara dan saya. Nah, saya mau katakan kenapa sih kok saya pilih judulnya itu diberkati atau stres, saudaraku. Karena Tuhan itu punya alasan memberkati kita, ya. Ada 3 alasan kenapa kok Tuhan itu memberkati kita. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 26 firman Tuhan katakan seperti ini. Aku akan menjadikan mereka itu siapa? Israel, umat yang terikat perjanjian dengan Allah, dan semua di sekitar gunungku menjadi
berkat, saudaraku. Wow, ya. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Ya, saya ulangin. Aku akan menjadikan mereka dan semua di sekitar gunung Tuhan menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Ya, artinya apa? Kapan hujan turun? Pada waktunya Tuhan. Ya, karena hujan itu yang membawa berkat, saudaraku. Nah, 3 alasan kenapa kok Tuhan Yesus itu memberkati saudara dan saya. Yang pertama, karena Dia Tuhan yang senang memberkati. Ya, manusia itu punya pilihan dalam hidupnya, mau hidup di dalam berkat Tuhan atau hidup di dalam kutuk. Siapa yang milih, Tuhan atau manusia? Tuhan kalau pilihkan saudara dan saya, percayalah 100% Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan pengen saudara dan saya hidup di dalam berkat. Tuhan tidak pengen saudara dan saya hidup dalam kutuk, saudaraku. Tuhan tidak mau hidup saudara dan saya dengan stres karena alasan-alasan yang menuju kepada pribadi-pribadi kita, saudaraku. Tuhan itu senangnya memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kebaikan, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih, memberikan sukacita, memberikan ketenangan, memberikan jaminan, bahkan itu memang hobinya Tuhan. Buat siapa? Buat semua orang yang terikat perjanjian dengan Dia. Yang kedua, Tuhan itu pengen saudara dan saya diberkati untuk apa? Jadi saksi. Ya, menjadi saksi. Saksi itu tugasnya apa sih? Menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Di pengadilan itu saksi datang, saudaraku, untuk menjadi apa? Menceritakan keadaan yang ada, yang real, yang nyata. Keadaan yang nyata yang apa yang saudara dan saya harus ceritakan? Oh, bagaimana berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Loh, sungguh salah kalau kita terima berkat dan orang berkata, "Oh, kamu hebat ya sekarang. Kamu ciamik, kamu luar biasa, kamu pintar cari uang." Salah. Karena sumbernya bukan dari kita. Dan kadang-kadang memang iblis pakai itu, saudaraku, untuk menggoyangkan kita. Kamu sekarang hebat loh, ya. Kamu lebih lihai daripada saudaramu. Kamu lebih hebat, kamu lebih ciamik, kamu lebih pokoknya dibandingkan yang lain. Nah, seolah-olah akhirnya kita merasa apa? Wah, saya yang berusaha, saya yang bisa. Bukan. Tuhan berkati kita supaya kita jadi saksi. Ingat, saksi tugasnya bercerita. Oh, salah kamu. Saya bisa dapat ini bukan karena saya. Nah, saatnya kita memberitakan kabar baik. Saya tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang memberikan hujan dalam hidup saya. Sehingga saya bisa jadi berkat. Dan yang ketiga jelas dikatakan, Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi berkat. Loh, saya sering katakan kan, ya, kenapa? Manusia itu makan satu hari berapa kali? 3 kali. 3 kali, saudaraku. Ya, ada yang 5 kali ya. Sama ngemilnya maksudnya, saudaraku ya. Saya juga kadang-kadang ngemil kok. Ya, 3 kali. Mau yang maaf ya, yang ekonominya susah, mau yang berlebihan, yang konglomerat, saudaraku, tetap aja makan 3 kali. Artinya apa? Ada sebuah kapasitas dalam hidup kita yang Tuhan taruh gitu loh. Kamu kalau sudah makan 3 kali cukup kan? Kalau kelebihan kan obesitas. Tapi kalau dalam hal keuangan, kalau kamu bisa mengumpulkan lebih daripada 3 kali, lihatlah sekelilingmu yang tidak bisa makan 3 kali, harus dibantu, saudaraku. Ya, nah ini adalah 3 alasan kenapa kok Tuhan memberkati kita. Nah, saya akan membawa kepada saudara dan saya untuk masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita hidup di dalam berkat dan bukan hidup di bawah stres, saudaraku. Slide-nya turunkan 2 kali. Nah, ya. Pertama, kalau kita mau terima janji Tuhan, mau diberkati, yang pertama adalah apa? Kita harus bersekutu setiap hari sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah source, sumber. Dia adalah Bapa, fundus, fondasi, saudaraku. Ya, fondasi hidup kita. Bayangin kalau gedung ini fondasi tidak kuat, roboh. Ya, kalau mata air nggak ada sumbernya, nggak ada airnya, saudaraku. Kenapa kita perlu bersekutu? Amsal 8 ayat 34 katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Mazmur 31 ayat 20 katakan, alangkah limpahnya kebaikanmu, kebaikan Tuhan, yang telah kusimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah, tugas saudara dan saya setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Bangun pagi,
ingat kebaikan Tuhan. Buka mata, ingat kebaikan Tuhan. Ngucap syukur sama Tuhan, ya. Ngucap syukur, berterima kasih. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Ya. Karena jujur sekarang ini zamannya kan saudaraku, orang lebih sibuk ngurus orang lain dibandingkan ngurus dirinya sendiri. Di jemaat saya di Denpasar kadang-kadang saudaraku ya, di sini tidak ada. Itu sibuk sekali ngurus orang lain. Rumahnya si A, Pak, rumahnya si B, harusnya begini, harusnya begitu. Saya lihat rumahnya sendiri juga belum beres. Ya, masih berantakan maksudnya. Urus aja rumahnya sendiri. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain. Sama, bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Kita harus sibuk membenahi kerohanian kita, kehidupan kita. Dan ini adalah fondasi yang every day, setiap hari. Seperti kita bernafas. Hidup di dalam hadirat Tuhan itu membawa kita ada di dalam ketenangan. Hidup di dalam hadirat Tuhan itu membuat kita jauh daripada ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian saudaraku. Ya. Mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan? Saudara tidak mungkin hafal suara saya, istri saya pasti hafal suara saya. Karena setiap hari kita berhubungan, ngobrol saudaraku dan lain-lain. Sama, kenapa kok kita tidak bisa diberkati Tuhan? Karena kita tidak dengar. Mungkin Tuhan suruh ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kita nggak dengar, kita ngotot aja diam. Atau memilih arah yang lain saudaraku. Atau Tuhan suruh diam. Kita nggak mau diam, kita mau lurus maunya sendiri. Mendengarkan firman setiap hari itu saudaraku, membantu membukakan mata rohani kehidupan kita. Dan mematikan kehidupan jasmani kita. Tanpa firman saudaraku, saudara dan saya tidak akan punya kekuatan. Firman itu menolong kita saudaraku untuk apa? Memfilter. Roh Kudus membantu memfilter setiap berita hoax saudaraku. Berapa banyak berita yang kita terima setiap hari di WhatsApp group, di televisi dan lain-lain yang maaf kata isinya negatif. Mungkin dari 10 berita atau 100 berita saudaraku, yang positif cuma 5. Atau enggak sampai mungkin. Tapi berapa banyak kita forward berita, saudaraku ya, share berita yang isinya negatif. Si A mati, COVID meningkat, apalagi perusahaan bangkrut, Indonesia resesi, cepat sekali di-share. Tapi yang sembuh saudaraku, jarang sekali di-share. Saya mau tanya, di Indonesia banyak yang sembuh atau banyak yang mati? Yang sembuh kan? Yang mati dikatakan kalau nggak salah cuma 3-4%. Kalau 100 orang, 3 atau 4 orang mati. Tapi kita seringan ngomong yang mati atau yang hidup, yang sembuh. Yang mati loh. Karena mulut kita terbiasa ngomong maaf kata nih ya, yang jelek, yang negatif. Tapi Tuhan selalu berbicara tentang janji, yang positif, masa depan yang digaransi Tuhan. Nah kita harus ubah, bersekutu dengan Tuhan itu mengubah pola hidup kita. Ya, mengubah hidup kita. Yang kedua. Nah, bagaimana saya diberkati Tuhan? Kalau saya belajar dan melakukan firman Tuhan. Tadi kita bersekutu, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kapan saudara dan saya bisa melakukan firman Tuhan? Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ingat, kita menjadi baik bukan karena kekuatan kita. Kita berubah bukan karena kita hebat. Ya, tetapi Roh itu menolong kita untuk mengikis segala ego, mengikis segala keakuan, mengikis segala kemauan pribadi kita untuk taat. Ngampuni contohnya. Oh, enggak gampang saudaraku ya. Saya pribadi pribadi yang sangat keras saudaraku ya. Kurang sabar. Suruh ngampuni, aduh ampun. Dulu moto hidup saya itu kalau sudah kesel sama orang, oh sampai tua saya tidak mau, sampai mati saya tidak mau nyapa gitu. Kan seperti itu kan? Dulu saya seperti itu. Tapi ketika tahu firman Tuhan,
Tiba-tiba celing berubah, tidak, ngotot. Tuh, tapi kan saya benar Tuhan, dia yang salah kok. Masa saya suruh minta maaf, masa saya suruh ngampuni. Dia harusnya datang sama saya minta ampun. Tapi Tuhan tidak mengajar seperti itu. Tuhan Yesus datang ke muka bumi bukan cari orang benar. Tuhan Yesus datang ke muka bumi cari orang berdosa. Nah kemudian ketika tahu itu Tuhan tanya sama kita, kamu mau menjadi cerminan hidup Kristus atau kamu mau hidup dalam pola manusia yang lama? Loh, tentu kita jawab, saya dengar firman Tuhan, saya mau jadi seperti Kristus. Kalau mau jadi seperti Kristus, belajar seperti Tuhan Yesus hidup. Yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan saudaraku. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Pasti kedagingan kita sakit. Kalau roh kita mau bertumbuh, daging kita pasti sakit saudaraku. Ngampuni enak enggak? Enggak enak. Marahin orang baru enak saudaraku. Lego rasanya gitu kan. Lega marahin orang. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ketika emosi kita dibiarkan seperti itu, kita sedang membesarkan ego kita. Sedang membesarkan emosi pribadi kita. Kita belajar kayak Tuhan Yesus dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Apalagi saudaraku kalau kita belajar melakukan firman. Enak enggak? Enggak enak saudaraku. Ya, hidup di dalam kebenaran. Berbisnis, berdagang saudaraku. Enak mana? Jual barang ori atau jual barang KW? Enak jual barang KW. Kenapa? Cuannya banyak. Cuannya banyak saudaraku. Ya. Dulu teman saya itu buka toko bangunan. Dia cerita. Timbangannya bukan di sini, di Bali saudaraku ya. Timbangannya itu ditambahin pokoknya, enggak tahu saya, dia punya ilmunya lah kata. Dan itu dia dapat cuan lumayan. Misal 1 kilo dia ambil 50 gram, lo 5% loh. Tambahan keuntungannya. Tidak usah kerja repot-repot. Tapi setelah dengar firman Tuhan tinggal pilihan ini. Mau enggak cuanmu berkurang? Loh tidak enak kan cuan berkurang, siapa mau pengusaha cuannya berkurang? Tidak ada yang mau. Tapi ketika taat melakukan kebenaran, saudaraku, cuannya berkurang sungguhan. Tapi damai sejahteranya bertambah. Sukacitanya bertambah. Manusia rohnya bertambah. Dan yang terjadi ketika kita taat di dalam Tuhan melakukan kebenaran, maka pintu berkat Tuhan dibuka semakin lebar dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Nah, saya belajar dan kita berdoa termasuk saya. Biarlah setiap hari firman yang kita dengar bukan seperti kita bercermin, tetapi ditanam dalam hidup kita, ya, berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Buah yang ditabur itu harus menjadi berkat buat banyak orang. Slide-nya lanjutkan. Lanjut lagi, enggak apa. Yang ketiga, kapan saya diberkati Tuhan? Kalau saya mengembalikan persepuluhan. Wah, nggak enak ini lagi ini. Ya puji Tuhan saya maksudnya belajar ini saudaraku ya, mengembalikan persepuluhan ini mulai tahun 96 bulan Desember ketika saya pertama kali bekerja. Dan gaji saya waktu itu kecil sekali, cuma 225.000. Dan saya baru lahir baru nggak ngerti tentang arti daripada persepuluhan, atau maksudnya nggak ngerti itu nggak benar-benar paham. Tetapi saya baca janji Tuhan bahwa sampai Tuhan tuh ngomong gini, ujilah aku, ya, ujilah aku. Saya bacakan ya, Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Wow. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, saudaraku. Siapa yang berani uji Tuhan? Di dalam Alkitab kalau Bapak Ibu baca, hanya 2 kali Tuhan berkata, ujilah aku. Yang pertama kapan? Kalau Tuhan melakukan pengampunan. Apabila dosamu merah seperti kain seperti kermisi, ya, apakah aku tidak bisa mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba? Bisa enggak Tuhan mengampuni kita? Bisa. Terbukti melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang paling berdosa pun ya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Ya, bukan kita benar, dibenarkan oleh Tuhan. Dosa macam apapun, kesalahan macam apapun bisa diampuni sama Tuhan. Ya. Nah, itu jelas.
Siapa manusia bisa ngampuni dosa? Tidak ada. Dan yang kedua ini saudaraku, masalah berkat. Tuhan ngomong hal yang sama, ujilah aku. Kapan? Ketika engkau taat mengembalikan persepuluhan. Masakan aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Begini ya saudaraku, Tuhan itu sumber berkat, amin. Ya, sumber berkat. Cuma kita ini kan keras kepala kan. Ya, saya juga keras kepala saudaraku. Dan kita maunya kita sendiri. Kita kerja dengan cara kita tidak mau berubah saudaraku. Dan Tuhan itu adalah punya banyak cara untuk memberkati kita. Ya saya ulangin, punya banyak cara saudaraku untuk memberkati kita. Dan banyak sekali masalah itu bisa selesai dengan kita merendahkan hati dan kita mengubah cara kita saudaraku. Nah di Denpasar sama, kita di Bali itu efek daripada corona begitu luar biasa. Di luar Bali itu enggak seberapa saudaraku, di Bondowoso juga enggak seberapa. Masa sih Pak ya? Data nasional kuarter 2 itu April sampai Juni 2020 itu nasional itu minus 5, ekonominya minus 5. Bali itu minus 10, 2 kali lipat. Karena kita sangat mengandalkan sektor pariwisata. Dan benar-benar turis itu enggak ada saudaraku. Parahnya lagi, kuarter 3 Juli sampai September 2020 nasional itu sama, masih minus 5 lagi, ya minus 5. Bali itu minus 12 ekonominya, artinya apa? Mundur saudaraku. Ya, 2020 Januari sampai Desember nasional minus 2, saya nggak tahu Bali minus berapa. Yang pasti minusnya antara 5 sampai 10. Artinya gini loh, di Bali itu kondisinya jauh lebih parah dibandingkan di sini. Dan begitu banyak ya pekerja pariwisata itu pulang kampung karena nggak ada kerjaan saudaraku. Dan kejahatan meningkat, pembunuhan, perampokan, maling saudaraku meningkat. Itu sudah kondisi yang ada. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Ekonomi kurang, orang perlu makan dan menghalalkan segala cara saudaraku. Pembunuhan itu hampir tiap minggu ada aja. Dan mayoritas karena harta, ya, perampokan dan lain-lain. Dan itu membuat kita lebih aware saudaraku. Nah, kenapa mau saya katakan seperti ini? Artinya gini, jangan sampai saudaraku kondisi kita itu ya mempengaruhi hidup kita. Ingat kita hidup di bawah janji Tuhan. Apakah orang Kristen tidak ngalamin kesesakan? Ngalamin juga, saudaraku, ngalamin juga. Tapi kita belajar untuk taat mengembalikan kepada Tuhan. Dan sampai hari ini ya, saya pun juga usaha saya menurun, ya, turun 40%. Ada 3 usaha yang tutup, saudaraku, ya. Tapi juga ada usaha yang baru. Dan saya komitmen kami sekeluarga, istri dan anak-anak, kita tidak ngurangin loh 1 peser pun perpuluhan untuk kembalikan kepada rumah Tuhan. Apakah hebat? Enggak saudaraku. Saya belajar taat sama Tuhan. Dan puji Tuhan ketika kami lakukan ini, jemaat mayoritas ikut saudaraku. Ya. Dan kita kumpulkan juga dana diakonia, kita bantu mereka. Terus mayoritas dan sampai hari ini persepuluhan di gereja, puji Tuhan tidak banyak turun. Ya, dan bisa mengcover seluruh biaya bahkan jadi berkat buat yang lain. Kenapa kok saya perlu katakan seperti ini? Apakah Tuhan perlu perpuluhan? Tuhan tidak pernah butuh perpuluhan saudaraku. Tuhan tidak butuh. Ingat loh, ini ujiannya saudara dan saya. Bukan ujiannya Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Makanya Tuhan ngomong, Pak, ujilah aku. Perpuluhan bukan arisan. Perpuluhan bukan iuran, saudaraku. Perpuluhan adalah ujian ketaatan saudara dan saya. Ya, saya tidak janjian sama Pak Herman, tidak usah khawatir ngomong ini. Karena kenapa kok saya bicarakan ini? Saya pengen saudara diberkati, benar, ya. Tuhan tuh berkati dengan caranya yang ajaib. Ya, banyak, ada jemaat yang turun, ada jemaat yang naik. Ingat loh ya. Jangan sampai telinga kita kan ini kalau dengar resesi dan lain-lain, kalau udah susah semua, enggak, selalu ada yang muncul. Saya sering katakan uang itu coba berpindah. Kalau ada yang kurang, pasti ada yang lebih. Enggak mungkin kurang semua, enggak mungkin, pasti ada yang lebih. Makanya banyak muncul konglomerat baru. Banyak muncul orang kaya baru. Kenapa? Orang yang bisa memanfaatkan peluang.
Jemaat kita ada yang ini kerjanya itu punya klinik kesehatan saudaraku. Di 5 hotel bintang 5 di Nusa Dua. Wah itu kan sangat menjanjikan kan. Bayangin itu hotel itu punya ribuan kamar. Dan dia ngurusin setiap hari pasien yang banyak itu. Itu duitnya berapa banyak. Tapi ketika corona terjadi habis. Tutup semua karena nggak ada tamunya. Tapi dia tetap setia mengembalikan persepuluhan. Dan Tuhan tuh buka cara yang ajaib. Hari-hari ini banyak orang vaksin flu, vaksin pneumonia, terus apa lagi? Tes swab test, rapid test. Banyak banget. Tuhan gantikan dengan berkat yang baru buat dia. Caranya Tuhan tuh ajaib. Ada yang dulu buka catering, saudaraku tutup, saudaraku ya ini teman kita. Terus Tuhan tuh kasih ide dia, jualan bakso. Baksonya enak sekali enggak? Ya kalau istri saya ngomong biasa sih ya. Saya sih suka bakso kan. Tapi yang beli itu dari buka sampai tutup saudara. Enggak ada selesainya. Lalu kita heran juga gitu loh. Kok bisa yang lain sepi dia rame? Kira-kira apa sebabnya? Apakah hebat? Bukan. Tuhan mampu memberkati. Ya. Oleh karena itu juga kita harus kreatif saudaraku ya. Jangan tak bisa dari dulu seperti ini. Ingat Tuhan itu bisa pakai cara apa saja. Jangan ngotot sama Tuhan saudaraku ya. Jangan ngotot ya. Oke ya slide-nya lanjutkan. Yang ketiga, yang keempat. Nah kapan saya diberkati? Kalau saya nolong orang lain yang membutuhkan. Ya turunkan lagi slide-nya. Nah Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Katakan amin. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ya ingat loh ya, berkat orang jujur mengembangkan kota. Orang jujur punya berkat memberkati kota. Tapi orang fasik apa yang meruntuhkan? Mulutnya. Banyak ngomong, banyak ngomel, menggerutu, gosip. Makin digosok makin sip katanya. Nah artinya apa? Ingat kalau saya nolong orang lain. Firman Tuhan katakan kita sedang memiutangi Tuhan. Siapa orang-orang yang perlu dibantu? Orang miskin yang tidak mampu. Janda tua ya 60 tahun ke atas, di dalam Timotius katakan 60 tahun ke atas, tidak punya saudara, tidak punya kerabat, tidak bisa kerja, saudaraku dibantu. Siapa lagi? Orang yang yatim piatu. Siapa lagi? Orang asing yang tidak punya tumpangan, saudaraku. Nah kita kumpulkan ya. Kemarin bulan 10 saya 12 kita kasih makan gratis setiap Senin, Rebo, Jumat ya 50 peks. Setiap Senin 50 peks 50 orang. Rebo 50 orang. Jumat 50 orang 3 bulan ya. Januari ini kita stop dulu, kita evaluasi ya apakah masih bisa berjalan dengan baik enggak. Duitnya ada. Siapa yang menyediakan? Sama ketika kita share kepada jemaat, ayo kita mau berkati ya di dalam dan di luar. Yang di dalam jemaat kita bantu, pertama kita harapkan komsel itu berkontribusi dan ketika mereka nggak bisa tanganin, mereka ke gereja, baru kita bantu. Setiap bulan kita ada 4-9 keluarga yang kita bantu saudaraku, sudah mulai bulan April kemarin sampai hari ini. Terus setiap seminggu 3 kali kita kasih makan 50 orang, Senin, Rabu, Jumat 50 orang, jadi seminggu 150 orang kita kasih makan. Dan itu kita lakukan. Dan saya melihat saudaraku, yang kita perlukan adalah apa? Ketaatan. Seringkali kan kita ngomong, bantu aja. Bantu Pak, ini kantong saya juga ngepres. Tapi kalau Tuhan suruh saudaraku, sama seperti janda itu, disuruh membuat roti kepada Nabi Elia saudaraku. Tuhan itu sanggup gantikan dari mana, gak jelas pokoknya gitu loh. Ada saja caranya. Yang membuat kita berhenti memberkati orang adalah ketika kita memikirkan diri kita sendiri. Pikirkan diri kita sendiri, maka kita berhenti memberkati orang lain. Mari hidup sebagai orang yang penuh dengan kecukupan dan penuh ucapan syukur. Kalau ada lebih, sisihkan. Kalau toh tidak lebih, kalau Tuhan suruh ya dan Anda mengalami damai sejahtera, just do it, lakuin. Maka saya percaya orang baik akan diberkati karena ia membagikan rezekinya, saudara. Ya. Slide yang berikutnya yang kelima. Nah, kapan saya
diberkati Tuhan kalau saya memberitakan Injil, kabar baik saudaraku. Filemon 1 ayat 6 katakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang akan baik di antara kita untuk Kristus. 1 Korintus 3 ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri saudaraku. Nah, ingat, pekerjaan memberitakan Injil atau kabar baik itu bukan pekerjaannya gembala saja atau pekerjaannya penginjil saja. Ya, memberitakan kabar baik itulah pekerjaan semua orang Kristen, saudaraku. Ya, memberitakan kabar baik adalah pekerjaan semua orang yang percaya. Ingat loh saudaraku ya, gini, kita memberitakan kabar baik itu bukan supaya orang jadi Kristen. Saya ulangin saudaraku ya, kita memberitakan Injil itu bukan supaya orang jadi Kristen. Berapa banyak yang saudaranya di rumah masih belum percaya? Masih belum Kristen saudaraku, istri saya pasti ada beberapa lagi. Keluarga besarnya ada enggak? Ada kan? Nah, saya mau tanya, kalau nanti kita mati masuk surga dan mereka mati masuk surga, yang belum percaya ini pergi kemana? Surga apa neraka? Halo? Neraka kan? Saya mau tanya, rela enggak mereka ke neraka? Enggak ada yang rela. Betul kan? Saya juga. Saya 96 bertobat. Saya mati-matian, saya pertama kali lahir baru di rumah, nggak ada yang percaya. Papa mama saya masih nyembah berhala. Keluarga saya mayoritas nyembah berhala. Yang saya pikir adalah bagaimana mereka percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, kalau mereka mati, terus dipanggil Tuhan, Tuhan tidak kenal, mereka tidak masuk surga, mereka masuk neraka. Saya masuk surga, terus saya di surga happy-happy gitu. Lihat orang tua saya dihukum di neraka, di dalam api keabadian, nggak ada yang happy. Saya pasti merasa bersalah, karena ada kesempatan saya memberitakan Injil kepada mereka dan tidak saya sampaikan. Jangan pernah malu untuk memberitakan Injil. Ingat, kita tidak memaksa orang jadi orang Kristen, bukan. Tetapi kita sedang membagikan keselamatan dan kerajaan yang kekal bagi kehidupan mereka. Jangan sampai nyesel saudaraku, benar, jangan sampai nyesel. Beberapa bulan ini ada beberapa jemaat yang meninggal saudaraku ya. Yang meninggal karena COVID tidak ada, tapi meninggal karena penyakit yang lain-lain ada. Dan ada satu jemaat kita yang meninggal karena dia harus pergi ke luar pulau, ke daerah Jawa sana, dan kemudian dia mati karena penyakit yang lain. Tapi saya bersyukur karena ketika dia meninggal, dia dalam kondisi rohani yang begitu luar biasa, berapi-api. Dulunya kepahitan, jengkel saudaraku, dan ketika kita layani, dia mengalami kelepasan dan dia mulai membaktikan dirinya. Ngurusin teman-temannya di Komsel. Ada satu teman Komselnya yang maaf kata hamil di luar nikah. Ya, dia udah hamilnya gede, suaminya nggak ada. Kita tahu kalau ibu-ibu seperti itu pergi ke dokter kandungan yang tanya siapa? Suaminya mana bu? Gitu kan? Jadi dia nggak ada suaminya. Dan terus teman Komselnya ini, nggak apa-apa, saya anterin. Karena lebih tua saudaraku dan usianya udah 50-an, dia katakan gini. Ketika orang tanya suaminya mana? Oh, ini cucu saya. Artinya dia suami istri ngurusin orang-orang seperti ini saudaraku. Ya, ngurusin orang-orang seperti ini. Dan ketika dia meninggal istrinya tentu sedih kan, saya katakan luar biasa bu, kenapa? Karena kerohaniannya lagi bagus. Lo jangan sampai ya orang-orang sekeliling kita dipanggil Tuhan dan kita ngomong kasihan ya. Tuhan ngomong yang kasihan itu lu, bukan mereka. Kenapa? Karena kita tidak taat. Jangan pernah takut mulut kita memperkatakan firman Tuhan. Ya jangan sembarangan juga artinya, ada teorinya, nanti kita belajar. Tapi kalau kita bisa memperkatakan firman dan mereka menerima keselamatan, baik yang menyiram ataupun yang menanam, upahnya sama di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita takut, sungkan, dianggap menyinggung agama, kita tidak menyinggung agama mereka.
kita mengenalkan mereka kepada keselamatan yang kekal. Ya, yang berikutnya, yang keenam. Nah, kapan saya diberkati Tuhan? Kalau saya ada di dalam persekutuan. Di gereja ini persekutuan, di komsel itu persekutuan, komunitas persekutuan saudara. Roma 1 ayat 12 yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, ini perhatikan, saling menguatkan. Kita bukan cuma ada komsel, kita ada komsal saudaraku, ya. Komunitas saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan, saling bersaksi, ya. Saling memberkati, saling menolong. Nah, itu yang ada. Kenapa? Unity. Mazmur 133 saudara katakan apa? Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kapan itu? Kalau kita saudara seiman bersatu. Kadang-kadang jujur yang membuat kita itu sulit apa? Masa lalu, ya. Didikan orang tua. Saya tidak menghakimi orang tua yang ada, tapi kadang-kadang hubungan di dalam keluarga inti yang tidak baik. Ya, kalau kakak, adik, orang tua, anak itu hubungan tidak baik, saudaraku, pasti berdampak atau tergambar di dalam kehidupan di luar. Contohnya, ya, kenapa kok orang gampang ngomongin orang lain? Gampang jawabannya. Pasti hubungan di rumah tangganya tidak akur. Kenapa? Dia gampang ngomongin kekurangannya kakaknya, adiknya, dan lain mamanya, bahkan papanya. Dia gampang cerita. Apalagi ketika dia kumpul di dalam komunitas di luar, tambah gampang cerita lagi saudaraku. Tapi kalau di dalam rumah dia dididik dengan luar biasa, dia dikatakan bahwa ingat, it's your family. Family itu apa sih? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Satu kesatuan tubuh. Ya, bayangin ketika tangan saudara keseleo habis olahraga, tangan kirinya keseleo nih. Masa mulutnya ngomel-ngomel? Lihat tangan kiri tuh, keseleo, kapok kamu. Siapa suruh? Itu dibilangin enggak usah olahraga, kapok kamu. Enggak mungkin. Pasti saudara kan pergi cari tukang pijat, tukang urut supaya sembuh nih, diurut. Artinya apa? Satu keluarga ini, satu tubuh ini saling menguatkan, saling memberkati, saling mengobati. Dan biasakan itu keluar dari mulut kita. Bukan penghakiman, bukan penghukuman, tapi doakan, berkati mereka. Nah, itu akan terjadi kalau hidup kita ada di dalam persekutuan yang benar, maka Tuhan akan menurunkan berkat. Yang terakhir, yang ketujuh. Nah, kapan itu? Jika ada kesatuan hati, terutama di dalam keluarga, ya. Matius 18 ayat 19 ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, saudaraku. Kita harus tahu bahwa unity is power, ya. Kesatuan hati itu adalah kuasa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menghasilkan kuasa. Kapan itu? Kejadian 1:26. Dan mereka memberkati manusia pertama itu. Siapa itu? Adam, yang di dalamnya sudah ada Hawa, saudaraku. Satu itu di dalam bahasa aslinya adalah echad, 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 saudaraku. Hal ini adalah sama ketika dikatakan, maka pria akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya di dalam satu daging. Itu menggunakan kata yang sama, echad. Jadi gini, suami istri itu digambarkan keesaannya sama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wow. Ya, saya ulangin saudaraku, ya. Keesaan atau kemanunggalan suami istri itu disamakan atau identik, equal, saudaraku, dengan keesaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, gini, kalau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersatu hati, maka menghasilkan kuasa. Maka ketika suami istri itu bersatu hati, maka kuasa kerajaan itu akan menyertai saudara dan saya. Ya, kita mendengarkan di dalam berita yang ada bahwa hari-hari ini hubungan suami istri diuji.
Baik secara keuangan, baik secara komunikasi, keharmonisan dan lain-lain saudaraku. Di salah satu bagian di Indonesia dikatakan orang cerai, ngantri sampai saudaraku. Ya, karena masalah keuangan. Orang cerai tambah banyak. Di Jepang juga sama. Ya, banyak. Kenapa? Karena hatinya mendua. Hati-hati dengan mamon saudaraku, ya. Jangan sampai tahun ini adalah tahun lalu adalah tahun ujian buat kita, dan hari-hari inilah hari-hari ujian. Apa kita cinta Tuhan atau kita cinta mamon? Karena ketika hidup kita cuma bersaksi karena uang, berhasil, posisi, jabatan, hari-hari ini kita bingung mau bersaksi apa. Kenapa? Karena semua yang mau kita saksikan hilang semuanya. Tapi kalau kita saksikan nama Tuhan saudaraku, sampai kapanpun, bahkan Rasul Paulus di dalam penjara masih bisa bersaksi. Tuhan Yesus di atas kayu salib masih bersaksi, masih nyelamatin orang. Kenapa? Karena yang saudara dan saya saksikan bukan saya dan saudara, bukan kita, tapi nama Tuhan yang maha tinggi itu. Ya, saya minta pemain musik kembali, slide-nya turunkan. Nah, 7 ini, ayo, jangan mau hidup stres lagi, ya. Tidak peduli keadaanmu seperti apa. Sekalipun keadaan susah saudaraku, ya, saya percaya ada jalan keluarnya. Ingat Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar selamanya dibiarkan kakinya goyah. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada. Bersekutu tiap hari, belajar tentang firman Tuhan. Kembalikan perpuluhan, tolong orang lain yang membutuhkan. Beritakan Injil, ada di dalam persekutuan dan ada di dalam kesatuan hati. Haleluya. Kibasikara labara. Mari kita berdoa. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Mari makin berdiri nyanyikan lagu ini. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, katakan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Tak ada lembah kelam, katakan. Tidak ada satu lembah kelam yang kita lewati tanpa Tuhan. Yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Jemaat nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya minta multimedia tampil tadi ayat yang tadi yang apa? Alasan Tuhan memberkati kita yang belum saya baca kayaknya di Ayub 42 itu. Ada satu ayat yang saya mau bagiin saudaraku ya. Tahun lalu itu kalau kita bisa lewati, puji Tuhan ya. Puji Tuhan kan? Dan anggap tahun ini dan seterusnya itu bonus buat kita hidup. Amin. Ya, beberapa teman saya itu kena ada yang kena Stephen Johnson syndrome. Stephen Johnson itu keracunan obat saudaraku, dan mau hidup itu kecil kemungkinannya, lebih daripada corona. Corona nggak ada apa-apanya ya. Kalau corona kan kemungkinan matinya 3%. Ini kemungkinan hidupnya 1%. Tapi dia selamat. Terus teman saya yang lain Desember kemarin ya. Desember kemarin tuh kapalnya itu dia punya usaha kapal. Dia harusnya pergi dari Bali ke Labuan Bajo ke Pulau Flores tuh saudaraku. Kapalnya ketika 10 km sampai Lombok terbalik. 2 jam dia terombang-ombang di badai yang begitu gede. Dia cuma pegangan sama galon bensin saudaraku. Perutnya terbakar karena panasnya bensin. Tidak terbakarnya tapi bensin begitu banyak. Krunya di atas kapal yang sudah oleng itu mau tenggelam teriak-teriak, Pak berenang Pak berenang. Berenang gimana gitu. Tenaga saya habis. Dia cuma nyanyi nyembah Tuhan. Sampai krunya ngomong, Pak jangan nyanyi, berenang. Mau berenang gimana, ombaknya harusnya gede banget. Ini bukan di kolam renang. Ini di samudra Indonesia, saudaraku. Tapi ya puji Tuhan, tiba-tiba kapal tanker lewat dari Australia. Dan dia dibawa naik, saudaraku. Dia katakan, this is my second life. Ini adalah hidup saya yang kedua. Ayub 42 ayat 12 katakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Dalam bahasa Inggrisnya saudara baca ya. The Lord bless Job in the second half of his life. Second half, babak kedua daripada kehidupannya. Even more than the first half of his life. Mau diberkati Tuhan di babak kedua pertandingan kita ini, hidup kita. Alami Tuhan. Ketika Ayub mengalami Tuhan secara pribadi, berubah pola pikirnya. Berubah gitu loh. Dan saya percaya hidup kita tahun ini dan seterusnya itu bonus daripada Tuhan. Bonus. Saya rindu berdoa buat setiap kita termasuk saya. Angkat tanganmu. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Dan kami percaya, tolong kami Tuhan di dalam segala kelemahan kami. Biarlah kuasa kerajaan itu menyertai hidup kami. Ampuni kami kalau kami mengeraskan hati. Tetapi malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Bukan di dalam kutuk, bukan di dalam stres. Sebab ketika kami berjalan di dalam berkat Tuhan. Tidak ada satu lembah kelam pun yang kami lewati tanpa kehadiran-Mu. Tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Engkau selalu ada. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kasih damai sejahtera, sukacita Tuhan berlimpah atas hidup kami. Ajar kami melihat jauh ke depan. Jauh melebihi sejauh mata memandang. Sebagaimana Bapa di surga melihat kami sendiri. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Rock Bondowoso di Tuhan. Dengan segala pengertian yang baru, hikmat yang baru. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan itu dengan utuh dan sempurna. Maka pertolongan Tuhan dari tempat tinggi. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati saudara untuk menerima anugerah yang luar biasa yang akan Tuhan curahkan hari ini melalui perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada untuk menikmati roti dan anggur ini yang adalah tubuh dan darah Kristus. Dan kami boleh menikmati anugerah. Sebab kami hari ini satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan, mati buat kita. Dia berkorban, dia disiksa, dia diludahi, dia ditikam, bahkan dipakukan di kayu salib. Dan tahukah saudara bahwa dia lakukan buat kita semuanya. Mari hari ini percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, ketika kami mengangkat cawan ini, kami melihat darah yang tercurah itu mengampuni dosa kami. Darah yang tercurah itu juga menjadi meterai buat kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sehingga kami juga Tuhan mendapatkan hak waris daripada kerajaan sorga. Dan darah itu juga mengampuni dan menyucikan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerah, buat kasih karunia yang kau dapatkan hari ini. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Setiap kami yang menikmati tubuh dan darah Kristus, baik melalui ibadah di tempat ini maupun yang ada mengikuti secara online, hamba-Mu berdoa Bapa, biar anugerah itu dicurahkan kepada kehidupan kami Tuhan. Kami yakin kemenangan menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kami juga dibasuh dengan darah Yesus, sehingga kami dilindungi dari segala sakit, penyakit, virus apapun yang mengancam kami. Juga Tuhan, malaikat Tuhan menjaga, mengawal, membentengi kami Tuhan. Sebab ada ikatan perjanjian antara kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Dan biarlah kami hidup di bawah langit yang terbuka. Kami hidup di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dengan perjamuan kudus ini. Katakan bersama-sama. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin
miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya ucapkan banyak terima kasih mewakili seluruh jemaat dan pekerja untuk Bapak David Limanto, Bapak Pendeta David Limanto dan juga Ibu yang mendampingi, dan kiranya dimanapun Bapak menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Saya minta semuanya menengadahkan wajah ke langit, tanda saudara mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnis usaha dan pekerjaanmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.